Salam saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana pada kesempatan pada kali ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang firman Tuhan. Yang mana kita percaya bahwa kita ketahui bahwa firman adalah dasar-dasar daripada kehidupan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu dalam tindakan-tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Sehingga apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita supaya kita lakukan, supaya kita perbuat, tentu akan menjadi nyata dan terjadi ketika firman itu benar-benar ada dan tinggal di dalam kehidupan saudara. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, saya ingin berbagi tentang firman Tuhan, dan temanya adalah hal berpuasa. Ya, yang kita ambil dari Matius 6, 16 sampai dengan 18. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya atau tidak belum mengerti atau belum memahami, ya, tentu terutama adalah dalam hal berpuasa. Mungkin selama ini saudara berpuasa, ya puasa yang biasa-biasa saja, seperti yang kita lakukan adalah bahwa dimana kita puasa itu pada hari sebelum Yesus wafat. Ya, kita puasa untuk tidak makan daging. Apalagi pada hari wafatnya Yesus Kristus, bahwa kita di mana sering berpuasa kita akan membersihkan diri kita, terutama dari daging. Nah, saudara-saudaraku terkasih, itu adalah puasa yang biasa yang kita lakukan dalam terutama ya dalam ajaran kita, yaitu Kristen. Kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus tentu pernah ya berpuasa hal semacam seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui, itu tentang hal berpuasa. Ya, karena berpuasa itu adalah banyak tingkatannya. Semua itu ada tingkatannya. Ada yang berpuasa biasa, ada yang sedang, dan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, tentu itu adalah sebuah pilihan ya daripada diri kita masing-masing. Tergantung dari kita. Kita mau pilih yang mana, puasa yang mana, yang biasa, yang sedang, atau yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kalau kita mengambil puasa yang biasa, maka hasilnya juga maka biasa-biasa saja. Ketika kita mengambil puasa yaitu sedang, maka hasilnya pun demikian sedang. Hasil yang artinya adalah upah, ya, berkat yang kita terima dari Tuhan karena kita berpuasa. Berpuasa kita beramal. Upah, ya, hadiahnya apa? Ya demikian juga sedang. Kalau kita mengambil puasa yang tinggi, yang besar, begitu pula hasilnya akan kita terima yang lebih besar, saudara. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Makanya ini sangat penting, ya, terutama dalam tema kita pada kesempatan ini adalah hal berpuasa. Ini perlu kita ketahui. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dari ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Mungkin saudara pernah melihat orang-orang yang sedang berpuasa. Ya mungkin pernah saudara melihat orang yang sedang berpuasa misalnya. Ya. Mungkin pernah saudara bertemu dengan mereka, dengan orang seperti ini, yang artinya yang murah mukanya, yang artinya mereka selalu menunjukkan bahwa mereka ingin diketahui orang bahwa mereka sedang berpuasa supaya orang memuji dia.
Kalau pribadi saya sering sekali berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Ya. Mereka mengubah air mukanya, ya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mengubah air muka, ya, saudara mengerti? Mengubah air muka artinya mereka menunjukkan, ya, seperti kalau kita berpuasa tentu tenaga kita itu semakin berkurang, semangat kita semakin berkurang. Artinya kita selalu menunjukkan bahwa kita ini sedang berpuasa. Ya. Ada banyak yang kita jumpai, banyak saya jumpai orang seperti ini. Ya. Artinya di sini, ya, Yesus Kristus menegaskan kepada kita, janganlah kita seperti orang-orang seperti ini. Ya. Jangan kita seperti mereka ini. Kalau kita mau berpuasa, kita yang beriman kepada Yesus Kristus, ya. Kalau kita mau berpuasa, saudara, ya. Tapi kita bahas di ayat selanjutnya nanti, ya. Tetapi di ayat 16 ini, saudara, perlu kita ketahui, jangan kita sama seperti mereka yang mengubah air mukanya, ya, supaya orang mengetahui bahwa dia sedang berpuasa. Artinya supaya dipuji, saudara. Tetapi di dalam iman kita tidaklah demikian, saudara. Ya. Nah, artinya Yesus menegaskan di sini, janganlah kita sama seperti mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut dalam ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, saudara. Ya. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita, tegaskan dan terangkan kepada kita. Apabila kita berpuasa, minyakilah rambutmu, ya, dan cucilah muka. Artinya kita harus terlihat seperti biasa, saudara, di depan orang-orang, ya. Kita harus menunjukkan diri bahwa kita seperti biasa melakukan aktivitas kita. Ya. Artinya jangan kita menunjukkan diri bahwa kita sedang berpuasa. Tapi biarlah kita saat itu, kita menunjukkan sikap baik perbuatan kita, tutur kata kita, ya, dimanapun kita berada, bahwa saat itu kita, ya, seperti biasanya kita menjalankan aktivitas kita, tugas pekerjaan kita, ya, tanpa orang ketahui bahwa kita sedang berpuasa. Inilah yang Yesus terangkan kepada kita, saudara. Dalam ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada saudara. Ya. Kita menunjukkan sikap kita seperti biasa. Ya. Nah, kalau seperti yang kami alami atau yang kami sudah rasakan, ya, ketika berpuasa, saudara, ini saya sedikit berbagi kepada saudara semuanya. Mungkin ini bisa mendorong iman saudara. Kalau misalnya begini, ketika saudara mau berpuasa, ya, saudara bisa tentukan harinya, kapan saja, waktu yang mana yang menurut saudara itu sangat tepat, ya, atau sangat sesuai dengan pikiran saudara, dengan apa yang saudara harapkan. Saudara bisa pilih, tentukan waktu, bulan, harinya, ya, atau seperti apa, puasa bagaimana yang saudara lakukan. Banyak, ya. Hal berpuasa itu banyak, saudara. Kalau kita sebut satu persatu, ya, mungkin salah satunya adalah bahwa di mana ketika kita berpuasa itu kita mengosongkan diri, saudara, ya. Mengosongkan diri kita dari segala kedagingan. Ya. Artinya kita harus menyangkal semua yang namanya yang masuk dalam tubuh itu daging. Apa itu, saudara? Ya, makanan, minuman, itulah dasar. Kemudian di dalam melakukan hal ini, saudara, ya, kita menyangkal
kedagingan kita. Dan kita harus tidak makan, tidak minum. Itu untuk daging kita, tetapi untuk rohani kita apa, saudara? Untuk membersihkan hati kita dari segala kejahatan yang sudah kita lakukan, memperbaharui hati kita, membersihkan hati kita, pikiran kita, ya, supaya kedepannya semakin dekat kepada Tuhan, ya, semakin berkomitmen dalam mengikuti ajaran Yesus Kristus, ya, semakin semangat iman kita dalam mewartakan firman Tuhan, saudara. Itulah tujuan. Saudara-saudara yang terkasih, ya, dalam hal berpuasa seperti ini, tidak perlu kita menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Bolehlah dalam tempat kerja, ya. Karena ketika kita dalam sebuah pekerjaan, kita sedang berpuasa. Ini adalah sebuah saran dari saya. Cukup teman-teman kita, ya, setempat kerja kita, cukup mereka saja yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Karena kita adalah satu tempat kerja, ya, kita harus terbuka. Yang ada yang kita tutupi, walaupun ini adalah tentang iman, saudara. Kita harus terbuka. Tetapi di luar daripada itu, saudara, ya, jangan sampai orang ketahui. Ya. Di luar daripada itu, jangan sampai diketahui bahwa kita sedang berpuasa. Ya. Anggap saja begini, saudara, di dalam tempat kerja ini kita satu keluarga. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, mereka harus ketahui. Ya. Jangan ada yang ditutupi, ya. Makanya ini adalah sebuah saran daripada saya, bahwa dimanapun saudara berada, ketika mau ambil berpuasa, ya, bukan berarti teman kerja tidak boleh tahu bahwa saudara sedang berpuasa, saudara. Ya. Sebagaimanapun kita menutupinya, ketika kita bekerja, orang bisa lihat. Ya. Ketika kita berpuasa itu, semangat kita akan turun, kekuatan kita akan turun. Orang bisa tahu. Ya. Orang bisa tahu ini tidak seperti biasanya. Pasti ada sesuatu. Jadi akhirnya akan selalu menjadi pertanyaan di dalam diri teman kerja kita. Ada apa dengan orang ini? Timbullah pikiran-pikiran yang tidak sehat. Maka sangat penting bahwa di mana di dalam situasi, dalam satu tempat kerja, ya, orang, ya, ketika mereka bertanya, ya, kita sampaikan apa adanya bahwa kita sedang berpuasa. Tetapi di luar daripada itu, saudara, ya, di sini tegaskan, di luar daripada itu, ya, jangan sampai diketahui. Ya. Kita bekerja seperti biasa. Cukup di tempat kerja kita saja, ya, mereka, kerabat-kerabat kita, cukup mereka saja yang ketahui bahwa kita sedang berpuasa. Karena mereka mengenal kita, kita juga mengenal mereka. Kita satu atap, satu tempat kerja. Jadi di sini kita harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Tetapi kemudian di luar daripada itu, saudara, ya, di luar dari tempat kerja, di mana kita berada, ketika kita menjalankan tugas pekerjaan kita, ya, jangan kita menunjukkan diri kita bahwa kita sedang berpuasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ya, di dalam hal berpuasa banyak, ya. Contohnya begini, ketika saudara membuat suatu keputusan, ya, seperti yang saya lakukan dulu, saudara. Di mana dulu itu saya peminum, perokok, ya. Ini saya sedikit mau berbagi kepada saudara tentang pengalaman pahit hidup saya. Ketika saya dulu itu peminum, bukan. Rokok itu, ya, bisa dibilang satu hari itu satu bungkus. Ya. Di mana, saudara? Ketika saya mengenal firman Tuhan, sedikit demi sedikit, saudara, walaupun sedikit, ya, bisa dibilang masih meraba-raba tentang firman Tuhan, saudara. Tetapi itulah karya Roh Kudus itu bekerja di dalam hati, saudara. Mana saat itu
saya berpikir bahwa rokok ini tidak ada gunanya untuk kehidupan saya, malah tambah merusak. Lebih baik saya berhenti. Karena seperti dulu itu satu firman yang saya ingat, saudara, ya. Satu firman yang saya ingat itu, yang masih saya ingat, bahwa tubuh adalah bait suci, ya, bait Roh Kudus. Ketika kita merusaknya, maka tidak layak roh itu akan tinggal di dalam diri kita. Tapi ketika kita bisa membersihkannya, maka dia akan tinggal di dalam diri kita, saudara. Makanya saya tinggalkan perlahan-lahan. Ini tidak mudah, saudara. Ya. Ini tidak mudah. Ini sama seperti saya berpuasa saat itu. Saya berpikir saya berpuasa untuk tidak merokok. Saya selalu berpikir, dimanapun ketika saya berjalan dengan teman, kerabat, di dalam pikiran saya itu selalu berpikir sedemikian. Saya harus berhenti merokok. Anggap saja saya berpuasa untuk selamanya, tidak merokok lagi, saudara. Begitu juga dengan minuman keras. Dengan sedikit demi sedikit berjalannya waktu, di dalam pikiran saya harus berpuasa. Ya. Bukan dalam arti puasa untuk 1 bulan saja saya tidak minum, kemudian bulan berikut saya akan minum lagi. Tidak, saudara. Inilah janji hati saya pada saat itu. Ya, masih ingat bahwa saya tidak akan menyentuh yang namanya miras rokok. Saya harus bersihkan diri ini dari yang namanya kerusakan. Supaya dia yang kudus, dia yang suci, layak tinggal di dalam tubuh kita, saudara. Saat itu, saudara, sedikit, ya, saya masih raba-raba tentang firman Tuhan. Ya, mungkin sampai sekarang, saya pun terus mau belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mau belajar. Makanya saya mengajak saudara-saudara semua bahwa mengikuti Kristus, saudara, ya, jangan setengah-tengah, ya. Mengikuti Kristus harus sepenuh hati, sepenuh jiwa, saudara, segenap hidup saudara. Tuhan saudara persembahkan benar-benar untuk Tuhan Yesus. Yang lainnya itu dikeduakan, tapi yang terutama adalah Dia yang telah menciptakan kita. Inilah dasarnya. Kembali lagi di dalam tema kita, hal berpuasa ini. Hal berpuasa ini juga adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Hal berpuasa juga salah satu cara kita, ya, untuk membersihkan diri kita dari segala dosa kita, perbuatan kita, saudara. Karena kita mengosongkan diri, saudara. Jangan berpuasa itu, misalnya, misal contoh, saudara, ya, contoh misal, supaya saya jauh dari sakit penyakit, supaya sakit penyakit saya semakin berkurang. Saudara-saudara terkasih, ketika saudara melakukan hal demikian, ya, saya yakin, ya, saudara sudah mendapat upah, sudah dijelaskan di tempat ini, saudara sudah mendapat upahnya, ya. Ada upahnya. Tapi seperti yang saya lakukan, seperti yang saya sampaikan, ya, bahwa sedikit kita lakukan, sedikit juga kita terima hasilnya. Tetapi ada yang lebih daripada itu, saudara. Ya, ada yang lebih daripada itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang beriman di dalam Yesus Kristus, di dalam hal berpuasa ini, saudara, memang tidak mudah, ya. Tidak mudah, saudara, ya. Di dalam hal berpuasa itu tidak mudah. Tetapi ketika saudara percaya, ya, makanya sebelum melakukan sesuatu itu, atau melakukan puasa, itu harus berpikir dengan matang. Artinya harus didasari dengan iman.
Jangan hanya ikut-ikutan. Ya dia puasa, saya juga harus berpuasa. Ketika mau berpuasa, apa tujuan saudara berpuasa? Apa hanya untuk supaya badan kita sehat? Karena yang terpenting di dalam hidup kita itu bukan tubuh. Tubuh itu akan kembali kepada tanah dan akan musnah. Yang terpenting dalam diri kita adalah jiwa kita ini, roh yang memberi kita nafas. Dia nanti yang akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena roh itu bukan berasal dari daging. Dia adalah roh. Daging itu akan kembali kepada tanah, saudara. Memang kalau berpuasa itu akan mengganggu kesehatan, saudara. Mungkin teman-teman ya, saudara-saudara saya yang sangat mengenal saya, mungkin mereka kadang sering ya saya jumpai, mereka sering bilang, kenapa kamu sekarang kurus sekali, tambah kurus. Kemudian ketika badan saya gemuk, kenapa kok gemuk sekarang? Ya, tiba-tiba kurus lagi. Ya. Tetapi orang tidak tahu, saudara, kenapa bisa seperti ini. Nah, kemarin saya sampaikan kepada saudara semuanya. Ya, memang untuk berpuasa itu akan mengganggu kesehatan saudara. Ya. Apalagi kalau kita berpuasa itu yang levelnya tinggi, tentu akan mengganggu kesehatan kita. Ya, di mana badan kita tadinya gemuk, ya, maka akan turun jadi kurus. Tapi dalam prinsip kita yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara, jangan kita pikirkan tentang daging, jangan kita pikirkan tentang tubuh, tapi iman yang terpenting dalam hati kita, jiwa kita, ya, yang dimana nantinya ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, roh kita ini, jiwa kita yang diangkat, ya, yang akan kembali pada tempat semula, yaitu di dalam kerajaan surga. Tapi kita pikirkan iman kita, ya, rohani kita membutuhkan firman. Ya. Rohani kita membutuhkan firman untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran, untuk menghidupkan daging ini. Ya. Untuk menghidupkan daging ini, mengajarkan daging ini untuk melakukan kehendak Allah. Itu dalam tindakan, tutur kata, dan perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa kali ya selalu saya sampaikan bahwa untuk menjadi saksi, untuk mewartakan firman Tuhan, itu tidak dilihat daripada umur, status, apapun, saudara. Ketika saudara memiliki kerinduan, ya, di dalam hati saudara, untuk menjadi saksi, menjadi pelaku firman, maka lakukan. Lakukan dan wartakan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Jangan pernah takut apapun dengan roh-roh dunia ini, saudara. Karena roh-roh dunia ini, roh kegelapan, itu derajatnya di bawah kita. Kita ini lebih tinggi derajatnya daripada roh-roh dunia ini. Ketika firman tinggal di dalam hati kita, terang Allah, terang Kristus, ya, itu kegelapan tidak akan bisa menguasai kita. Ketika kita berpuasa, ya, maka firman itu sudah tinggal di dalam hati saudara, karena saudara sudah melakukan kehendak Allah, karena saudara sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada saudara, bahwa saudara berpuasa. Berarti firman itu, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah sebuah firman. Berarti firman itu ketika saudara melakukan puasanya, berarti firman itu sudah tinggal di dalam hidup saudara. Artinya saudara menanggapi firman ini, bukan hanya mendengar saja, sehingga kemudian saudara melakukannya dalam tindakan. Karena pembuktian iman, pembuktian pengakuan dari murid itulah perbuatan saudara. Ketika saudara banyak bicara tetapi perbuatan tidak demikian,
maka hasilnya pun demikian. Ketika perkataan saudara baik dibuktikan dalam perbuatan saudara, maka hasilnya juga baik. Banyak orang yang saudara yang pintar, yang bisa mewartakan firman Tuhan, ya, yang bisa mengajarkan kebenaran kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya, seperti yang saya sampaikan, banyak orang yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain, ya, menyuruh orang untuk tidak berdosa, menyuruh orang untuk jangan merokok, jangan minum, sedangkan dia sendiri minum. Itu bukan contoh yang baik, saudara. Itu bukanlah pewarta yang sebenarnya, tetapi pewarta kebenaran firman yang sesungguhnya. Sebelum ia sampaikan, harus dia lakukan dulu. Ya, ketika dulu saya masih merokok dulu, ketika saya masih minum dulu, saudara, mau mabukan, saya tidak berani untuk mengajarkan orang, menyuruh orang untuk jangan merokok, jangan minum, karena saya sendiri minum. Tetapi sekarang karena saya tidak mau, saya berani mengatakan demikian. Karena saya sudah melakukannya, saudara. Karena rokok itu merusak tubuh, merusak hidup saudara, miras, merusak pikiran saudara. Sehingga orang tidak akan mempunyai tempat untuk mencela kita, karena kita sendiri melakukannya. Ini yang kemudian saudara harus paham, khususnya untuk semua pewarta, ya. Jangan hanya pintar bicara, tetapi yang perlu adalah tindakan yang nyata di dalam perbuatan saudara. Kembali lagi, pembuktian daripada iman adalah perbuatan. Pembuktian daripada ucapan saudara adalah perbuatan saudara sendiri. Itu yang harus ditanamkan di dalam pikiran saudara semua. Harus saudara paham. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat mendorong iman saudara. Ya. Bukan hanya saudara mendengarnya saja, tapi juga menanggapi firman ini, atau apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga di kemudian hari saudara memiliki semangat iman untuk melakukan dalam tindakan perbuatan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih, ya, atas waktu dan kesempatan yang saudara boleh mendengar apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, dan semoga Roh Kudus selalu menuntun saudara kepada jalan kebenaran. Sehingga demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.